Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lala Nur Sahida. Aku merupakan mahasiswa dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selamat datang di podcastku ya. Nah, di podcast kali ini aku akan menjelaskan apa itu dari pengertian dan pentingnya dari sebuah perubahan di dalam organisasi. Baiklah, kita mulai ya. Perubahan atau berubah secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Dalam istilah perubahan organisasi dikenal juga istilah serupa, yaitu change intervention, yaitu sebuah rancangan aksi atau tindakan untuk membuat inovasi dan merubah sesuatu menjadi berbeda. Dan change again, yaitu individu atau kelompok yang bertindak sebagai katalis atau seorang yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen dan menentukan prosedur kerja dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian perubahan organisasi adalah suatu variasi dari cara-cara yang telah diatur yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Perubahan tentunya pasti akan dilakukan ya oleh setiap organisasi di dunia ini, tentunya untuk menjaga eksistensi akibat perubahan zaman. Nah, seberapa penting sih perubahan dalam sebuah organisasi? Sebuah organisasi itu sangatlah perlu mengalami sebuah perkembangan dan perubahan, karena suatu organisasi dapat dikatakan berhasil saat organisasi tersebut berkembang ke arah yang positif, sehingga rakyat yang tergabung dalam organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Dan dalam suatu perkembangan organisasi memerlukan penyesuaian sistem pada organisasi tersebut dalam mengikuti perubahan zaman. Dan perkembangan suatu organisasi juga dapat dijadikan sebagai parameter bagi organisasi tersebut. Apakah organisasi tersebut dapat tetap eksis dan mengayomi masyarakat organisasi tersebut dalam menghadapi perkembangan zaman? Jika sebuah organisasi sudah tidak bisa mengayomi atau gagal dalam mencapai tujuan dari masyarakat dan organisasi tersebut, maka organisasi tersebut adalah organisasi yang telah gagal dalam perkembangannya. Dan pengembangan organisasi merupakan proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah, sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Pengembangan organisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Lalu, faktor-faktor apa saja ya yang dapat mempengaruhi sehingga terjadinya sebuah perubahan organisasi? Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi, di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Proses kerjasama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya sebuah perubahan. Problematika yang timbul dapat menyangkut masalah sistem kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan yang digunakan. Nah, contoh faktor dari internal ini yaitu perubahan dari kebijakan lingkungan, perubahan tujuan, perluasan wilayah operasi tujuan, volume kegiatan bertambah banyak, serta sikap dan perilaku para anggota organisasi. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, ini bisa menjadi penyebab perubahan, yaitu yang asalnya dari luar atau sering disebut dengan lingkungan, di mana dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Organisasi ini bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Contohnya, seperti politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan sebuah perubahan organisasi.
Yang pertama yaitu mengadakan pengkajian. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi apapun tidak dapat menghindari diri dari pengaruh daripadanya berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi, bukan? Nah, perubahan yang sering terjadi di luar organisasi ini mencakup berbagai bidang, yaitu tadi antaranya politik, ekonomi, teknologi, hukum, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap organisasi, baik dampak yang bersifat negatif maupun positif. Dampak yang bersifat negatif apabila perubahan tersebut menghambat bagi kelancaran dan perkembangan serta kemajuan organisasi. Dan dampak positif apabila perubahan itu dapat memperlancar kegiatan, perkembangan dan kemajuan organisasi atau dalam bentuk kesempatan-kesempatan baru yang tidak tersedia sebelumnya. Yang kedua, mengadakan identifikasi. Yang perlu diidentifikasi adalah dampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga jelas permasalahannya dan dapat dipecahkan dengan tepat. Yang ketiga, menetapkan perubahan. Sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. Yang keempat, menentukan strategi. Apabila pimpinan organisasi yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan, maka pemimpin organisasi harus segera menyusun strategi untuk mewujudkannya. Yang kelima, melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini penting, yaitu untuk mengetahui apakah hasil dari perubahan itu bersifat positif atau negatif. Perlunya dilakukan penilaian. Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti berpengaruh positif terhadap organisasi. Dan apabila sebaliknya, berarti perubahan itu membawa pengaruh yang negatif. Yang keenam, bisa mengadakan perubahan struktur organisasi. Yang ketujuh, mengubah sikap dan perilaku pegawai. Yang kedelapan, mengubah tata aliran kerja. Yang kesembilan, mengubah peralatan kerja. Yang ke-10, mengubah prosedur kerja. Yang 11, mengadakan perubahan dalam hubungan kerja antar personal. Jadi, perencanaan yang strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan arah serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dengan melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga, rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Baiklah, cukup sekian podcast suara kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.